Bapak Ibu, semua aktivitas ini di sini sudah terekam oleh Microsoft Teams. Jadi kita mulai saja. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi belum dibuka salam, nggih. Langsung ngobrol. Mohon maaf. Nggih, saya matikan kameranya biar nanti share screen-nya lebih lancar, tidak terganggu oleh kuota dan sinyal. Nyuwun sewu nggih. Nah, Bapak Ibu, kita adakan pertemuan kali ini dikandung maksud biar mempermudah kita semua karena masa PPKM itu berlangsung sampai tanggal 20. Berarti otomatis MPLS juga dilaksanakan secara daring, yaitu pada tanggal 12 dan sampai tanggal 14 ya, Senin sampai Rabu. Adapun untuk jadwal Bapak Ibu sudah bisa melihatnya di share screen-nya. Bisa ya Pak? Bisa terlihat ya? Masuk diterima. Bisa. Bisa terlihat. Oke. Jadi di sini saya sudah mengatur jadwal untuk MPLS secara daring, yaitu Senin, Selasa, Rabu. Di sini kelas masih saya tuliskan menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kelas pertama itu adalah IPA 1, IPA 2, dilanjutkan IPA 3, IPA 4, nomor 5 adalah 10 IPS 1, nomor 6 adalah 10 IPS 2, dan nomor 7 adalah 10 IPS 3. Nah, berdasarkan edaran MPLS itu yang dari Dinas Provinsi bahwa MPLS dimulai pukul 7 dan berakhir pukul 12 dilaksanakan secara daring. Nah, di sini saya mengatur jadwal setiap sesi itu sebanyak 45 menit ya, seperti jam pelajaran 45 menit. Tapi meskipun demikian Bapak Ibu, nanti ketika mengisi materi kita tahu bahwa siswa juga kebanyakan keberatan dalam hal kuota nggih. Jadi monggo Bapak Ibu pengisi materi atau wali kelas nanti yang mau masuk ke dalam kelas diatur sedemikian rupa biar misalkan contoh kita masuk ngisi materi via Microsoft Teams video call itu 15 menit atau 20 menit ya, atau lebih cepat lagi 10 menit tidak masalah. Kelanjutannya nanti bisa dilakukan dengan pemberian tugas mandiri. Seperti itu. Jadi kita maksudnya meringankan kuota siswa biar tidak on jeblok dari jam 7 sampai jam 12. Nah, nanti banyak siswa mengeluh kuotanya habis, tergerus dan lain sebagainya. Jadi kita tahu bahwa kuota dari pemerintah sudah dihentikan, berarti mereka juga harus membeli kuota. Seperti itu Bapak Ibu. Makanya terjadwal di sini memang 45 menit, tapi nanti dalam prakteknya monggo saya silahkan, saya serahkan ke Bapak Ibu mau ngisi berapa menit. Nah, nanti kelanjutannya bisa dilaksanakan dengan penugasan mandiri. Kita bisa menggunakan Google Form atau Microsoft Form, monggo terserah. Saya serahkan. Nah, diawali dari hari Senin itu apel pagi. Apel pagi nanti rencana saya biar siswa presensi dulu menggunakan Google Form. Biar ini saya yang menghandle. Berarti jam 7 sampai jam 7.45 nanti saya rilis presensi untuk kelas 10 melalui Google Form ya. Terus aktivitas dimulai dari jam 7.45. Nah, jam 7.45 sampai 8.30 ini saya blok semuanya. IS itu berarti yang ngisi Pak Imam, Kepala Sekolah. Pertama itu membuka, otomatis Kepala Sekolah membuka, terus dilanjutkan dengan materinya Pak Kepala Sekolah sekaligus. Terus dilanjutkan dengan Pak Hadi dan seterusnya. Di sini nanti jadwal saya share. Nah, yang kotak-kotak merah ini adalah diisi oleh wali kelas. Nanti wali kelas mengisi masuk ke dalam kelas, perkenalan dengan calon anak binaannya. Nah, ini nanti saya share. Jadi aktivitas Bapak Ibu itu hanya terjadi mengisi materi pada hari Senin sama hari Selasa. Hari Rabu itu ada tulisan pengenalan eskul, ini full nanti diisi oleh ekstrakurikuler yang ada di SMA. Promosi mengeluarkan daya tariknya agar siswa-siswa baru tertarik masuk ke dalamnya. Kemarin saya sudah rapat dengan OSIS, terus sudah menyuruh anak-anak eskul
melalui OSIS untuk membuat slide presentasi ya dari rumah masing-masing ya. Jadi nanti mereka juga presentasi dari rumah masing-masing seperti pada waktu kita promosi visi misi ketua dan calon ketua dan calon wakil ketua OSIS dulu. Jadi semua eskul terjadwal oleh OSIS ya. Yang ada yang nawar, Bapak Ibu, ada yang nawar, ada yang nggak bisa dan lain sebagainya. Terus saya aturi monggo Mbak Mutiara untuk dijadwal dulu saja yang bisa untuk presentasi menggunakan PowerPoint atau yang lainnya dimasukkan jadwal, nanti saya lihat jadwalnya itu untuk hari Rabu. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu hanya mengisi pada hari Senin dan Selasa. Lah terus prosedur pengisian materinya bagaimana? Nah, kita beralih ke Microsoft Teams di sini di share screen-nya. Di share screen-nya itu sudah saya buatkan kelas. Jadi general itu adalah untuk kelas umum. Misalkan untuk share link Google Form apel pagi, untuk share upacara pembukaan dengan kepala sekolah dan lain sebagainya, itu kita masuknya di general. Nah, Bapak Ibu pengisi materi itu nanti sebagai penunggu channel-channel ini. Misalkan belajar efektif masa pandemi, ini pengisi materinya adalah Pak Himawan. Nah, di dalamnya nanti Pak Himawan menjadi penunggu dari channel ini. Nah, nanti siswa-siswa baru itu sesuai dengan kelasnya, nanti Pak Him membuat schedule meeting, membuat jadwal pertemuan ya untuk di kelas ini. Nanti Pak Him sharing link meetingnya ke grup WA IPA IPS kelas 10. Jadi untuk siswa yang masuk dengan materi belajar efektif masa pandemi, nanti dia akan mengklik link yang di-share oleh Pak Himawan. Nanti saya briefing siswanya, kamu lihat materinya apa, pengisi materinya siapa, nanti diklik link yang dibagikan oleh pengisi materi tersebut. Nah, di sini saya mau ulas sedikit sebentar, nanti Bapak Ibu yang penunggu channel-channel ini nanti membuat schedule meeting sendiri, Ibu, Bapak. Saya mengingatkan kembali caranya yaitu dengan mengklik pojok kanan atas itu ada tulisan Meet, kita klik panah bawahnya, terus di sini di bawah ada schedule a meeting. Nah, kalau kita klik keluarnya seperti inilah, nanti Bapak Ibu tuliskan title-nya, judulnya di sini, materinya apa ditulis, ya. Add required attendees itu kita kosongkan saja. Nah, sini setting jadwalnya 3 hari saja nggak masalah, berarti mulai dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 14. Jadi link itu bisa kita pakai terus, seterusnya sampai MPLS selesai. Nah, di sini sudah otomatis terisi. Nah, terus add location kita tulis online. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, keterangan monggo Bapak Ibu tulis di bawahnya ini, detail monggo mau ditulis apa terserah. Nah, terus kita send. Nanti linknya kita kirim seperti biasa, seperti pada saat kita mengajar di kelas masing-masing. Jadi, saya menyarankan untuk setting timing ininya adalah langsung 3 hari pada masa MPLS. Jadi kita bisa menggunakan link itu sampai MPLS selesai. Nah, untuk kelasnya Bapak Ibu sudah saya jadikan owner ya, sudah saya jadikan pemilik. Bapak Ibu sudah saya jadikan pemilik dalam tim MPLS 2021. Jadi di Microsoft Teams Bapak Ibu sudah muncul tim berjudul MPLS 2021 2022. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu nanti menjadi penunggu dari channel-channel ini. Nah, nanti Bapak Ibu bikin schedule meetingnya untuk 3 hari ke depan, linknya di-share ke
grup WA seperti Bapak Ibu ketika mau mengajar di grup WA kelas 10. Nanti saya briefing anak kelas 10 untuk mengklik sesuai dengan materi pada saat itu. Nah, untuk kelas 10 sendiri nanti belum ada akun resmi yang aktif dari sekolah, jadi mereka menggunakan akun tamu atau guest ya, akun tamu. Nanti saya briefing untuk penamaan siswanya. Jadi nanti penamaan siswanya kemarin sudah saya share ke kelas 10, penamaannya menggunakan nama lengkap terus underscore dilanjutkan dengan kelasnya seperti itu. Nah, sampai sekarang sampai ini Bapak Ibu apa bisa dipahami? Pak. Ya. Pak. Nggih, Bu Narti. Ya, untuk wali kelas kan hanya 1 kali pertemuan, jadi jadwalnya nggak perlu sampai 3 hari ya, berarti hanya saat itu saja. Nggih, monggo bisa diatur. Gini aja Bapak Ibu, untuk wali kelas nanti saya buatkan schedule meetingnya. Nanti untuk wali kelas kan karena wali kelas ganti-ganti nggih. Sementara di dalam kelasnya ini saya buatkan channel jadi 1. Nah, jadi ini nanti saya buatkan ketika Bu Narti masuk ke jam ke-3 misalkan hari Senin. Nah, nanti Bu Narti bisa pakai link ini. Lah terus dilanjutkan oleh Bu Yayu misalkan jadi wali kelas. Nah, nanti bisa pakai link yang dipakai Bu Narti juga sama. Berarti nanti berlanjut tapi dengan satu link yang sama seperti itu. Jadi linknya itu sama. Nah, jadi khusus untuk wali kelas nanti saya buatkan saja linknya. Jadi biar nanti setiap wali kelas menggunakan link yang sama untuk login. Nah, jadi intinya wali kelas itu hanya masuk 1 kali. Ya, isinya monggo perkenalan diri dengan anak didiknya. Dan kita juga bisa mengenal calon binaannya, anak binaannya, wajah-wajahnya seperti apa. Ya, seperti itu. Ngoten Bapak Ibu, sementara ini ada yang mau, nggih Bu Narti, ada yang mau ditanyakan lagi?